Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga adik-adik di rumah dan keluarga selalu sehat, sentosa, bahagia selalu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masih tentang kinematika gerak lurus ya. Tapi lebih tepatnya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan ya. Karena sebelumnya yang hasil praktikum gitu ya, kita sudah dapatkan ya bahwa gerak lurus beraturan atau suatu benda yang mengalami gerak lurus beraturan gitu ya, maka gerak benda tersebut akan ini nih terjadi dua buah posisi. Yang pertama V-nya itu konstan ya, V-nya itu tetap. Nah, seperti ini gambarnya, gambar grafiknya jika digrafikkan. Kemudian untuk grafik posisi terhadap waktunya ketika gerak lurus beraturan berarti dia akan linier gitu ya, linier ke kanan atas. Nah, ini dua buah grafik untuk gerak lurus beraturan. Itu yang minggu lalu kita sudah diskusikan bersama ya. Dan salah satu ciri khasnya dari gerak lurus beraturan ini yakni percepatannya sama dengan 0. Karena jelas ya, di sini nilai kecepatannya konstan. Kalau konstan artinya tidak mengalami percepatan gitu ya. Si benda itu tidak dipercepat dan juga tidak diperlambat. Artinya tetap nilainya setiap waktu, di sepanjang waktu nilai kecepatannya sama. Misalkan 5 meter per sekon selalu gitu ya, si nilai kecepatannya. Atau pokoknya tetap saja ya. Nah, itu yang kemarin minggu lalu kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih dengan gerak lurus yang mengalami perubahan kecepatan secara teratur. Karena minggu lalu kita bahasnya tentang kecepatan benda yang konstan gitu ya, kecepatan suatu benda yang bergerak konstan, tetapi untuk kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus yang mengalami perubahan kecepatan secara teratur. Nah, oleh karena itu, coba kita perhatikan dulu yuk video berikut ini ya. Kita perhatikan kembali videonya. Ini video yang kemarin. Di video pertama kita lihat kelajuannya tetap ya di speedometernya 60 meter per sekon. Nah, sekarang kita perhatikan di video yang kedua. Lihat, setiap 1 sekon kecepatannya nilai kelajuannya itu bertambah ya, bertambah 5 meter per sekon ya. Apabila jika kita kita gambarkan gitu ya lintasannya. Nah, bisa diilustrasikan nih video yang kedua itu. Yakni pada saat T sama dengan 0, kecepatannya itu 60 meter per sekon. Kemudian pada saat T-nya sama dengan 1 sekon, kecepatannya itu berubah menjadi 65 meter per sekon gitu ya. Pada saat T sama dengan 2 sekon, berubah lagi tuh kecepatannya jadi 70 meter per sekon. Begitupun dengan pada saat waktu 3 sekon gitu ya, kecepatannya berubah menjadi 75 meter per sekon. Nah, ini kan berubahnya secara teratur ya, artinya mengalami perubahan 5 meter per sekon gitu ya, setiap 1 sekonnya gitu. Nah, dari ilustrasi tersebut dapat dirumuskan suatu persamaan fisika itu dari grafik linier sih ya. Grafik linier kan tadi grafik V terhadap T-nya itu linier ya, menghasilkan linier. Nah, nanti ini hasilnya tuh seperti ini kalau dirumuskan matematisnya. V sama dengan V0 plus A kali T. Nah, di mana V itu adalah kecepatan dalam waktu tertentu gitu ya. Kemudian V0 itu kecepatan awal atau mula-mulanya berapa. Ditambah A jelas itu adalah percepatan karena ini adanya percepatan ya. Dan kemudian T di sini adalah waktu yang ditempuh. Jadi waktu yang
yang kita ingin cari kecepatannya gitu ya. Misalkan kecepatan saat 5 sekon, berarti T-nya di sini kita tulis 5 sekon, kayak gitu. Aljabar biasa. Kemudian dalam GLBB itu percobaan yang sering munculnya itu tentang percobaan GLBB ticker timer ya. Ticker timer jadi dimana untuk mencari tahu gitu ya si suatu benda itu mengalami percepatan gitu ya atau perubahan kecepatan, ya dirancang gitu ya suatu praktikum sederhana namanya praktikum ticker timer. Nah, ticker timer atau pencatat waktu di sini nih. Jadi nanti ada sebuah pita kertas gitu ya. Kertas yang biasa saja gitu ya, kertas HPS digunting dengan lebar dan panjang tertentu, kemudian ditempelkan atau dikaitkan ke benda tersebut. Nah, nanti benda ini dihubungkan oleh katrol ya, di mana katrolnya itu juga sudah terhubung oleh sebuah beban ya. Nanti bebannya dengan beban tertentu gitu ya, dengan beban tertentu dia akan lama-kelamaan si benda ini juga akan tertarik gitu ya, yang awalnya diam ketika dikasih beban gitu ya, maka benda ini akan ikut bergerak gitu ya. Nah, nanti ada di catatan pencatat waktunya juga nanti akan bekerja gitu ya, akan tik 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 kayak tinta kayak gitu. Nah, menghasilkan pita ticker timernya seperti ini nih, pita kertasnya yang seperti ini. Ada beberapa titik ya, ada 1, 2, 3 dan sekian titik, dan dari sini juga terlihat beberapa pola gitu ya. Nah, kemudian pita kertas ini apabila kita bagi gitu ya, apabila kita gunting-gunting si pita kertas ini menjadi beberapa bagian, di mana bagiannya itu dibagi dari misalkan berarti ini ada 3 buah titik gitu ya, 3 buah titik digunting, kemudian ini 3 buah titik lagi digunting, kemudian 3 buah titik lagi digunting sampai dengan pita yang paling akhir gitu ya, kemudian kita tempelkan secara bertahap. Nah, dia itu akan membentuk suatu grafik ya. Nah, ini bentuk grafiknya. Nah, ini kan seperti kalian menggambar mobil yang waktu di percobaan GLB ya. Tapi itu mah grafiknya posisi terhadap waktu. Nah, kalau di GLBB ya, di gerak lurus berubah beraturan, grafik kecepatan terhadap waktunya itu linier ke atas ya, ke kanan atas, yang menandakan bahwa semakin lama gitu ya waktunya gitu ya, benda itu mengalami perubahan kecepatan, semakin besar juga gitu ya kecepatannya, nilai kecepatan yang dialami si benda tersebut gitu ya. Semakin lama semakin cepat benda itu bergerak. Nah, ini untuk yang kita sering sebut sebagai GLBB dipercepat. Nah, untuk persamaan yang sering kita temukan gitu ya dalam permasalahan GLBB, ini biasanya ada 3 buah persamaan, tapi biasanya lebih gitu ya. Yang pertama dari grafik posisi X terhadap T. Nah, kalau di GLB kan grafik posisi terhadap T-nya itu linier ya, seperti ini ya, linier ke kanan. Nah, kalau di GLBB, grafik posisi terhadap T-nya itu membentuk suatu parabola ya, sebuah bentuk parabola sehingga menghasilkan persamaannya gitu ya. Apabila diturunkan secara matematis, nah nanti akan mendapatkan nilai persamanya itu yang ini, X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. X tahu ya, ini adalah posisi akhir gitu ya, posisi saat waktu tertentu. Kemudian X0 ini adalah posisi awal, kemudian ada V0 kecepatan awal, T itu berarti waktu yang kita ingin tahu letak posisinya itu di mana gitu ya. Kemudian
A-nya ini adalah percepatan. Nah, biasanya percepatan dalam GLBB ini percepatan rata-rata gitu yang dicari. Nah, kemudian ada T kuadrat. T kuadrat di sini adalah yang tadi, waktu ya, waktu tempuhnya. Waktu pada saat yang kita inginkan gitu ya, X-nya. Jaraknya. Nah, kemudian ada grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, tadi ya, dari hasil eksperimen ticker timer, itu dihasilkan sebuah grafik gitu ya, sebuah grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, dia itu menghasilkan sebuah garis miring ke kanan ya, atau linier ke kanan. Nah, kalau dijabarkan secara matematisnya, itu juga akan menghasilkan persamaan V sama dengan V0 plus AT. V-nya itu berarti kecepatan yang dicari gitu ya, kecepatan waktu tertentu. Kemudian V0 itu kecepatan awal plus AT ya. I-nya itu percepatan rata-ratanya dan T-nya itu adalah waktu tempuhnya. Ini V-nya itu kadang ada yang menyebutkan VT kayak gitu ya, itu tidak masalah. Masalah penyebutan saja. Kemudian untuk grafik percepatan terhadap waktunya, karena GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Artinya si benda itu mengalami perubahan kecepatannya itu secara teratur gitu ya, bukan konstan berubah gitu. Nilainya tetap perubahannya setiap waktunya gitu ya. Misalkan setiap 1 detik berubah 5 meter per sekon. Nah, berarti kecepatannya konstan. Nah, berarti kecepatannya konstan, mohon maaf, kecepatannya itu berubah secara teratur. Nah, otomatis percepatannya itu nilainya konstan gitu ya. Sama juga seperti kita mencari percepatan rata-rata gitu ya. Nilai percepatannya itu konstan di setiap titik itu akan sama. Nah, kemudian luasan gitu ya, luas di bawah kurva A nih, apabila kita tarik nih, ada tarik titik nih dari sini ke sini gitu ya, nih titik vertikal dari sini ke sini. Nah, luasan daerah tersebut itu bisa kita cari nilainya itu sama juga seperti kita mencari nilai kecepatannya. Nah, sampai sini jelas ya bahwa GLBB itu percepatannya tidak sama dengan 0. Tadi kalau GLB kan nilai percepatannya sama dengan 0. Kalau GLBB nilai percepatannya tidak sama dengan 0 ya. Dan hati-hati nih, jangan sampai tertukar antara grafik GLB dan grafik GLBB ya. Dua buah grafik ini hampir sama. Nah, selain ketiga buah persamaan tadi gitu ya, ada juga persamaan yang berlaku dalam gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, ini ada nilai kecepatan rata-rata ya, nilai kecepatan rata-rata atau V bar, itu kita dapat hasilkan dari V0 plus V aksen. Ini artinya V mula-mula ditambah V sesudah gitu ya, kecepatan akhir gitu ya, kecepatan akhir atau VT atau V0 plus VT itu juga boleh gitu ya, per 2 ya, dibagi 2. Ini seperti kita menghitung nilai rata-rata dalam sebuah kasus matematika ya. Nah, kemudian dari sini gitu ya, dari persamaan ini bisa dikembangkan gitu ya untuk menghitung jarak atau posisi ya, jarak tempuh suatu bendanya. Nah, bisa didapat untuk menghitung jarak dengan persamaan setengah dalam kurung V0 plus VT, boleh ya, boleh VT, boleh V aksen gitu ya, dikali T. Artinya dikali waktu, saat waktu tertentu. Misalkan kita mau mencari jarak dalam waktu jarak saat 3 sekon gitu ya. Nah, berarti nanti T-nya tinggal masukkan angka 3 gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dikembangkan juga nih nilai persamaan CS ini menjadi V0 kuadrat plus VT kuadrat. Ini VT kuadrat saja ya, jangan V1. VT kuadrat sama dengan 2AS. Nah, ini 2AS. Nah, dari ketiga persamaan ini GLBB ya cukup lumayan banyak persamaannya gitu ya. Jadi harus pas dalam pemakaian di beberapa permasalahan yang ada. Nah, contohnya seperti ini.
ada sebuah benda, bukan sebuah benda, ada 3 buah benda gitu ya, ada A, B, dan C bergerak dengan percepatan tetap. Wah, berarti kalau percepatan tetap artinya kelajuannya berubah secara teratur atau benda mengalami gerakan GLBB. Nah, grafik V terhadap waktunya dari ketiga benda tersebut ditunjukkan pada gambar berikut ya. Gambar seperti ini ya, di mana satu skalanya ini adalah 1 gitu ya nilainya. Jadi setiap skala ini nilainya 1 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ke atas juga sama. Nilainya 1 juga ya, satu skalanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya ya. Nah, kira-kira manakah dari ketiga benda tersebut yang mempunyai percepatan paling besar? Dan berapa besar percepatan tersebut? Nah, kira-kira mana nih nilai percepatan yang paling besarnya? Benda A kah, B kah, atau C ya? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang B-nya, hitunglah jarak yang ditempuh oleh benda A, B, dan C dalam waktu 3 sekon. Jadi nanti menghitung jarak tempuh yang ditempuh oleh benda A, B, dan C dalam waktu 3 detik. Berarti dalam waktu 1, 2, 3. Nah, dalam waktu 3 sekon nih. Nanti kita cari nih dari waktu 3 sekon ini, dari grafik V terhadap T, itu juga akan menghasilkan suatu jarak ya, jarak tempuh. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, hitung nilai kecepatan benda A, B, dan C pada T sama dengan 2 sekon. Jadi, yang ketiga itu hitung kecepatannya saja untuk ketiga benda pada T sama dengan 2 sekon. Nah, 2 sekon itu berada di sini. Nanti kecepatannya berapa gitu ya. Kan kalau menerka-nerka ini berarti ada di bawah angka 1 gitu ya. Kemudian yang B-nya ini ada di angka 2 gitu ya. Kemudian di yang A-nya ini, kecepatan di A-nya itu kira-kira ada di 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada di 6 meter per sekon gitu ya. Nah, itu kan kalau kita menerka-nerka dari grafik. Nah, nanti kita akan bahas secara matematisnya ya. Nah, ini untuk pembahasan yang pertama, ternyata yang memiliki percepatan paling besar gitu ya, percepatan terbesar itu adalah grafik A ya, benda A ya, benda A. Karena kenapa? Karena kemiringannya itu lebih besar daripada kemiringan B dan C. Lihat sudutnya ya, sudut kemiringannya. Nah, dia lebih besar A ya dibandingkan B dibandingkan dengan C ya. Karena sudut kemiringannya gitu ya terhadap sumbu T gitu ya. Kan ini kecil nih, sekitar 15 derajat lah. Kemudian kalau yang sudut B itu sekitar 50 derajatan. Kalau si benda A itu sekitar 70 derajat tuh. Hampir kemiringannya lumayan besar gitu ya. Nah, dengan nilainya bagaimana nilainya? Nah, nilainya bisa kita cari gitu ya, nilai percepatan rata-ratanya. Ya, di mana AA atau percepatan untuk benda A itu sama dengan delta VA. Artinya ini selisih gitu ya, selisih kecepatan benda A dibagi dengan delta T selang waktunya. Nah, berarti kan kalau selisih kecepatan yang di benda A itu V akhir gitu ya, V yang terakhir gitu kan, dikurangi dengan V awal. V awalnya di sini gitu ya. V akhirnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikurangi 0 per TA-nya. TA-nya juga sama nih, kita cari nih di T-nya. T-nya berarti di sini TA aksen atau TA yang akhir gitu ya, berarti kan titik akhir di sini kan. Nah, ini dapat 4 gitu ya untuk TA aksennya. Kemudian untuk TA awalnya, nah dia mulainya dari titik 0,0 ya, berarti jelas untuk T awalnya itu saat 0 sekon. Nah, nanti dimatematiskan bahwa 8 dibagi 4 hasilnya 2 meter per sekon. Bagaimana dengan menghitung percepatan B dan percepatan C? Nah, itu PR kalian ya. Kalian pasti bisa menghitung nilai percepatan
untuk benda B dan benda C-nya ya, kecepatan rata-ratanya. Caranya sama seperti ini untuk benda A ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang B. Hitung jarak yang ditempuh oleh benda A, B, dan C dalam waktu 3 sekon. Nah, ini ya, dalam waktu 3 sekon. Nah, berdasarkan grafik gitu ya, saat T-nya sama dengan 0, pada saat T 0 atau pada saat mula-mula gitu ya, kecepatan awal masing-masing benda itu 0 semua kan? Karena ini titiknya semuanya berujung di angka di koordinat 0,0, berarti kecepatan awal ketiga benda tersebut 0 meter per sekon. Sedangkan pada saat T sama dengan 3 sekon, nilai kecepatan bendanya berapa nih? Nah, pada saat 3 sekon, ini kan si benda A. Benda A ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 meter per sekon. Kemudian benda B saat 3 sekon, seret. Nah, dia di sekitar sini nih. Ada berapa nih? 1, 2, 3 ya, 3 meter per sekon. Kemudian benda C kecepatannya, nilainya ada di seret sini ya. Nah, di sini ada 1 meter per sekon. Nah, apabila kita menggunakan persamaan, kan kita mau menentukan jarak ya, terus kita punya nilai kecepatan awal kan 0 sama kecepatan pada waktu tertentu ya, pada waktu T sama dengan 3 sekon kan. Nah, otomatis kita bisa menggunakan persamaan GLBB yang ini, yang S sama dengan setengah V0 plus V aksen dikali dengan T. Nah, tinggal dimasukkan saja untuk jarak tempuh benda A gitu ya, saat 3 sekon. Berarti kan setengah, V0-nya itu 0. Kemudian ditambah V aksennya itu V saat waktu 3 sekon gitu kan, yang kita cari itu 3 ya. Berarti ini kan 6 ya, 6. Terus dikali T-nya jelas 3 ya, hingga hasilnya sama dengan 9 meter. Begitupun dengan jarak tempuh B dan benda C. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang menghitung nilai kecepatan benda A, B, dan C pada T sama dengan 2 sekon. Ini pada saat T sama dengan 2 sekon, kalau kita terka-terka gitu ya dari gambar ini gitu ya, saat untuk benda A-nya itu kan ada di sekitar seret nih ya, kalau kita tarik garis gitu ya ke sini. Nah, ada di sekitar 4 meter per sekon gitu ya. Kemudian benda B-nya berarti kita tarik gitu ya, maka ada di sekitar 2 meter per sekon. Kemudian untuk benda C-nya nih, kita nggak bisa menerka-nerka, soalnya dia ada di bawah 1 ya, di bawah 1 meter per sekon. Nah, kira-kira berapa sih? Nah, oleh karena itu kita butuh bantu tools matematikanya ya. Nah, di mana berdasarkan grafik ya, kita bisa peroleh masing-masing gitu ya. Ini dari poin A gitu ya, dari yang hasil mencari nilai percepatan rata-rata. Nah, A-nya percepatan rata-rata di titik benda A, untuk benda A itu ada 2 meter per sekon kuadrat, kemudian untuk benda B ada 1 meter per sekon kuadrat, ada benda C nilainya adalah 1/3 meter per sekon kuadrat. Nah, di mana kalau kita ingin mencari VT ya, ini kan berarti nilai VT ya, kecepatan saat T-nya 2 sekon. Nah, kita bisa menggunakan ini saja persamaan linear ya, atau VT sama dengan V0 plus AT ya. Nah, sehingga kita tinggal langsung masukkan saja nilai-nilainya. Kecepatan benda A saat waktu 2 sekon, berarti V0-nya, kita tahu V0-nya 0 ya, 0 ditambah A-nya percepatannya berapa nih? Percepatan rata-ratanya 2. Kemudian T-nya berapa nih T-nya? T-nya pada saat yang ditanyakan itu 2 sekon. Nah, nanti hasilnya ternyata betul 4 meter per sekon. Begitupun dengan benda B dan benda C. Nah, benda C itu kan tadi kita masih menerka-nerka ya. Nah, sehingga kita cari dulu V0-nya. V0-nya kan 0 ditambah A-nya.
hanya ini percepatan rata-rata si benda C. Nah, coba itu jika dicari gitu ya, percepatan rata-ratanya itu diperoleh nilainya 1/3 meter per sekon kuadrat. Nah, ini cara mencarinya sama seperti di poin A ya. Nah, nanti akan mendapat hasilnya itu sekitar itu ya, kecepatan benda C saat 2 sekon adalah 2/3 meter per sekon. Nah, ini kan kurang dari 1 ya, berarti nilai terkaan kita sama nilai matematis kita sinkron gitu ya. Logis berarti. Nah, tadi itu kita mengobrol tentang GLBB dipercepat ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol tentang GLBB diperlambat. Nah, ini cuma memperkenalkan grafik-grafiknya saja sih. Kalau tadi GLBB dipercepat, konstannya kan ada di daerah Y positif ya, ada di atas ya, karena dia dipercepat positif gitu ya. Nah, kalau yang diperlambat, nah dia garis lurus yang konstannya itu nilainya itu ada di bagian negatif ya, ada di bawah titik 0 koordinat ya. Nah, kemudian untuk grafik V terhadap T-nya, kalau tadi GLBB dipercepat, dia linier ke kanan atas gitu ya. Nah, kalau grafik V terhadap T atau grafik kecepatan terhadap waktu untuk GLBB diperlambat, ini menurun nih atau ke kanan bawah ya, artinya semakin lama waktu gitu ya, semakin lama waktu tempuhnya, maka si benda itu akan mengecil kecepatannya gitu ya. Nah, itu untuk grafik X posisi terhadap waktu, tadi kan kalau diperlambat dia melengkung ke atas gitu ya. Nah, kalau ini parabolanya hampir ke bawah gitu, membentuk U gitu ya. Nah, ini ada persamaan umum GLBB ya, ada X sama dengan X0 plus V0 T plus setengah AT kuadrat. Dan AT terus plus 2AX ini hanya ini hanya ringkasan saja tadi dari persamaan yang tadi, di mana plus minusnya ini bergantung acuan gitu ya. Kalau yang dipercepat berarti A-nya di sini, berarti nilainya positif ya, berarti ini positif. Tapi kalau saat diperlambat, nah berarti kan A-nya ini nilainya negatif ya nih, ada nilainya negatif di sini kan, di bawah. Nah berarti nanti sekitar sininya nilainya negatif nih, min, kayak gitu aja sih untuk GLBB diperlambat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam gerak vertikal. Nah, contohnya itu yang pertama, ketika kita melambungkan bola ya, bola ke langit gitu ya, ke langit-langit gitu ya. Yang pertama kan dia bergerak ke atas gitu ya, bergerak ke atas berarti arah gerak kecepatannya gitu ya, arah kecepatannya kan sama juga seperti arah gerakan benda ya, dia ke atas, kemudian percepatan gravitasinya bagaimana? Nah, percepatannya karena mainnya itu di area bumi gitu ya, oleh karena itu kita menggunakan percepatan gravitasi ya. Kalau yang gerak vertikal nanti gerakan percepatannya itu kita pakai dengan percepatan gravitasi gitu ya, ke bawah. Kemudian saat benda itu ke bawah ya, seperti ini. Nah, saat dia bendanya itu ke bawah, nanti arah gravitasinya tetap ke bawah gitu ya, arah percepatan gravitasinya tetap ke bawah, tetapi arah kecepatannya itu berganti ya, berubah menjadi ke bawah juga gitu ya, mengikuti arah gerakan. Nah, itu untuk gerakan vertikal. Nah, apabila kita masukkan ke dalam persamaan GLBB yang tadi tuh ya, yang 3 rumus yang biasa dikenal gitu kan, ada VT sama dengan V0 plus minus GT gitu ya.
Kemudian ada H atau ketinggian sama dengan V0 T plus minus setengah GT kuadrat. Ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Nah, ini plus minus di sini, ini bergantung dari apa nih plus minusnya, gitu ya. Nah, ini plus minusnya bergantung sama kayak tadi ya, bergantung terhadap arah si bendanya. Kalau misalkan bendanya itu mengarah searah dengan gaya gravitasi gitu ya, berarti artinya ke bawah nih, seperti ini. Nah, berarti dia nanti nilainya dipositifkan gitu ya. Tetapi kalau berlawanan, seperti tadi dia melambung ke atas, nah nanti yang kita pakai adalah negatifnya. Seperti itu, acuannya lah. Sama ke bawah juga ya. Nah, ini yang di samping ini ada gerak jatuh bebas. Ya, kalau gerak jatuh bebas artinya tidak memiliki kecepatan awal ya, tidak ada kecepatan awalnya. Artinya, nah, V0 di sini kita bisa substitusikan nilainya 0 ya, 0, 0, 0. Nah, berarti kan sisa persamaan yang ini aja ya. GT sama dengan setengah GT kuadrat sama dengan 2GH. Kenapa positif? Karena arah jatuh bebas, kan kalau jatuh bebas itu ke bawah ya. Nah, searah dengan arah percepatan gravitasi ya, itu untuk gerak vertikalnya ya. Nah, ini untuk latihannya gitu ya, untuk sedikit contoh soalnya. Ada seorang tukang bangunan melemparkan genteng gitu, genting dari atap sebuah rumah dengan nilai kecepatan 5 meter per sekon. Dengan kecepatan nilai 5 meter per sekon. Berarti ini gerak vertikalnya itu gerak vertikal ke bawah ya. Gerak vertikal ke bawah bukan yang gerak jatuh bebas ya. Ini bukan gerak jatuh bebas, ingat. Karena dia ada kecepatan awal-awal, ada kecepatan mula-mula. Kan dilempar oleh tukang bangunan dengan nilai kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian genting tersebut menumbuk tanah 1,5 sekon. Ya, 1,5 sekon kemudian gentingnya sampai ke tanah gitu ya, menumbuk tanah. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon, tentukan nilai kecepatan genting saat menumbuk tanah dan tinggi atap rumah tersebut. Nah, berarti kan kita bisa penyelesaiannya dimulai dari besaran-besaran yang diketahui ya. Yang pertama jelas ada V0, nilai kecepatan awal-awal 5 meter per sekon, gerak vertikalnya ke bawah. Kemudian T-nya itu sama dengan 1,5 sekon dan ada G atau percepatan gravitasinya 10 meter per sekon. Yang ditanyanya nilai kecepatan genting saat menumbuk tanah. Berarti kan ditanyanya VT ya, karena kan T-nya itu 1,5 sekon saat dia sampai tanah gitu ya, sampai tanah. Nah, berarti kita cari V saat T. Nah, V saat T itu V saat 1,5 sekon. Dan H, ketinggiannya berapa sih nilainya? Nah, kita kan bisa untuk mencari VT-nya, kita bisa dengan persamaan V0 plus GT ya. Sama dengan 5 meter per sekon ditambah 10 ditambah T 1,5 sekon. Nah, ini kan positif karena arah gerakan benda itu searah dengan percepatan gravitasinya ya. Jadi ditambah, nah nilainya sekitar 20 meter per sekon ya, nilai kecepatan gentingnya saat menumbuk tanah gitu ya. Kemudian untuk ketinggiannya, besar ketinggiannya itu kita dapat cari, kita sudah punya V0, kita ada waktu yang ingin tahu ya gitu berapa. Kemudian kita juga sudah dapat percepatannya, percepatan gravitasinya. Nah, berarti kan kita bisa pakai ini, V0T plus setengah GT kuadrat gitu ya. Sehingga hasilnya itu apabila kita hitung dapat hasilnya 18,75 meter. Nah, apakah kamu sudah paham? Ya, oke, kita latihan ya. Nah, silakan di GCR masing-masing sudah tersedia soal-soal untuk gerak lurus berubah beraturan dan gerak vertikal ini. Nah, mangga dikerjakan ya seperti biasa, dikerjakan dalam buku latihan atau buku fisikanya ya.
baru nanti setelah dikerjakan, dikumpulkan, dan insya Allah minggu depan kita akan bahas soal-soal tersebut. Sudah selesai ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat belajar ya, dan semoga berhasil gitu ya, semoga sukses berhasil memahami materi kali ini gitu ya. Sekian dari Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, mangga gitu ya. Tanya saja di grup boleh, di Japri boleh gitu ya, atau di mana ya, di WA lah ya, di WA, di grup, WA grup. Nah, silakan kalian bertanya ya kalau masih belum paham gitu ya. Ibu tutup saja pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.